Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rohana, mahasiswa kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang silabus dan RPP. Materi yang pertama adalah silabus. Di sini saya akan membahas mengenai syllabus definition, the components of syllabus, dan example of syllabus. Definitions. Syllabus or specification is a document that communicates information about specific course and defines expectation and responsibilities. Dan dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus juga digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Pengertian dari para ahli, menurut KTSP, the definition of syllabus is a lesson plan that includes SK or kompetensi, standar kompetensi, KD, kompetensi dasar, materials, learning activities, and student achievement assessment. Menurut Salim, syllabus is to explain that the syllabus is an outline, summary, abstract, or the main point of the content or learning material. Dan menurut Yulaila Wati, syllabus is a set out plans and implementation of learning assessment arrangement made for a system that contains all components that have a relationship with the goals of mastering basic competencies. Components of syllabus, yang pertama ada identity atau identitas. In the subject identity section, it is necessary to clearly write down the name of the subject, level of school, class, and semester. With this information, the teacher will get clarity about the level of requisite knowledge, initial knowledge, and characteristic of the students who will be given the lesson. 2. Core competencies atau kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Core competencies must be described a balanced quality between the achievement of hard skill and soft skill. Yang ketiga ada basic competencies atau kompetensi dasar. Merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. 4. Ada learning materials. The main material is the points of learning material that students must learn as a means of achieving competence and which will be assessed using assessment instruments arranged based on indicators of learning achievement. Di materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. If some of the learning materials have a prerequisite relationship, it will be difficult for students to learn them. Yang kelima ada learning activities atau pembelajaran. The substance of teaching and learning is actually the learning experience of students. Learning activities atau pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Komponen yang keenam ada assessment. Assessment is a series of activities to obtain, analyze, and interpret data from students carried out systematically and continuously so that it becomes meaningful information in decision making. Assessment adalah proses untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Komponen yang ketujuh ada time allocation atau alokasi waktu. The time here is an estimate of how long it will take students to study the materials that has been determined, not the length of time students work on assignment in the field or in everyday life later. Dan komponen terakhir adalah resources atau sumber belajar.
Sources are references, references or literature used in teaching. This learning resource is needed so that the preparation of the syllabus is avoided from misconception. Resources atau sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Saya mengambil contoh dari website mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 semester 1 dan 2. Di sini terdapat 4 kompetensi inti dan juga terdapat kolom yang mana di dalamnya mencakup komponen-komponen silabus. Ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan juga penilaian. Materi yang kedua adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pengertian RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Ada juga pengertian menurut para ahli. Menurut Kunandar, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Sedangkan menurut Musli tahun 2008, RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. RPP menjadi pegangan yang sangat membantu guru untuk melakukan proses pembelajaran secara tertata. Tanpa perencanaan yang dibuat dengan baik, maka proses dan hasil akan sulit tercapai secara maksimal. Komponen-komponen RPP. Yang pertama ada identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik. Yang keempat, ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, ada materi ajar atau bahan ajar. Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. 9. Ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari A. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran.
B. Inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. 10. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Dan yang terakhir, ada sumber belajar. Sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan juga indikator pencapaian kompetensi. Contoh, saya mengambil contoh RPP dari website Heri Suryawan ID. Mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 10, semester genap. Materi pokok, teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. Di dalam RPP, perencanaan kegiatan pembelajaran lebih terinci. Dan kegiatan pembelajaran nantinya merujuk kepada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di dalam RPP, komponen-komponennya lebih terinci dibanding dengan silabus. Tetapi tetap, RPP merujuk kepada silabus yang sudah ditentukan di tiap sekolahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.